warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi an'amin minan ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah Terni yang memuliakan Allah, syukur alhamdulillah pada kesempatan ini Allah anugerahkan kepada kita keimanan, kesehatan, serta rezeki yang baik. Salawat serta salam teratur bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu sekalian, melanjutkan dulu iman kepada Allah. Ya. Sekarang iman pada malaikat. Al-iman bil malaikat, iman kepada malaikat. Yajibu alaina an nu'mina bi anna lillahi ta'ala malaikatan. Wajib bagi kita untuk beriman bahwa sesungguhnya Allah itu punya malaikat. Uli yang mempunyai ajnihatin sayap, masna 2, wasulasa 3, waruba 4. Wa annahum ibadun mukramun. Mereka adalah hamba Allah yang dimuliakan. La ya'sunallaha, mereka tidak bermaksiat atau menentang Allah. Ma amarahum, apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Wa yaf'aluna, dan melaksanakan atau mengerjakan ma yu'marun, apa yang diperintahkan. Wala ya'kuluna, mereka tidak makan. Wala yashrabun, mereka tidak minum. Wala yatazawwajun, mereka tidak menikah, atau mereka tidak punya pasangan. Wala yanamun, mereka tidak tidur. Yusabbihuna, mereka bertasbih al-laila, pada malam hari, wan nahar, dan siang hari. La yakfurun, ya, mereka selalu mensucikan Allah. Walikulli wahidin minhum, dan bagi tiap-tiap mereka maqamun ma'lum, kedudukan dan tugas tertentu. Faminhum hamalatul arsh, di antara mereka ada pembawa arsh. Wa minhum saqaratun, ada juga yang jadi utusan. Jibril, seperti Jibril. Wa Mikail, dan Mikail. Wa minhum, dan di antara mereka hafazatun, ya, penjaga. Wa minhum katabatun, dan di antara mereka juga ada yang jadi penulis atau pencatat. Wala yajuzu lana, dan kita tidak boleh an-nasifa, menggambarkan al-malaikata, tentang malaikat, illa bima warada 'anis syar'i, kecuali dengan apa yang diterangkan oleh syariat. Tadi
Yang pertama, Quran surat Fatir ayat 1. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi. Ja'ilil malaikati rusulan, yang menjadikan malaikat sebagai utusan. Uli ajnihatin, mereka punya sayap. Masna wa sulasa wa ruba. Sayapnya itu ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Jadi malaikat itu punya sayap. Kayak apa malaikat itu? Sayap putih terus punya sayap. Film sama kan? Oh gitu. Di film kan tulisannya itu malaikat, angel, angel. Ada yang pernah lihat malaikat? Kok di film? Film lah manusia. Jadi digambarkan di ayat ini malaikat itu bersayap. Pernah lihat burung? Burung itu kayak gambarnya burung kayak berarti ngomong jalan bisa beda. Saya belum menemukan ada dalil yang menceritakan burung itu jalan. Belum bener. Dinaiki kuda, berarti pesawat yang kuda. Iya, kuda. Kenapa enggak burung? Lo film tahu tepung ini yang mana? Amerika semua yang mana? Nah, jadi kita tidak boleh menggambarkan dan menjelaskan malaikat seperti apa kecuali yang sudah dijelaskan di dalam dalil. Ya, tuh. Jadi sekarang sih mau cerita anak-anaknya, orang jaran, orang suwimine itu buruk. Nah, berarti buruk melu filmnya ini apa jenenge Harry Potter. Harry Potter, orang jaran, orang suwi. Ya, nah, jadi jangan gambarkan itu. Nah, mari kita gambarkan seperti yang didalil. Yang pertama, di ayat ini malaikat punya sayap. Ya. Nah, disebutkan oleh Allah di sini 2, 3, 4. Nah, 2, 3, 4 itu apakah yang dimaksud itu seperti burung itu? 2 kayak manopun. Terus ini telupi. Mesin papat. Ya. Nah, di dalam hadis kemudian dijelaskan ada malaikat itu yang satu sayapnya itu kalau dibentangkan itu akan menutup dari timur ke barat. Ya, dari timur ke barat itu satu bentangan sayap. Kalau usah ditakut ibu ini loh. Ketika dibentangkan, itu satu bentangan malaikat, satu sayap, satu sayap, satu malaikat. Nah, jadi sedahsyat itu. Nah, kemudian malaikat itu adalah makhluk yang terhormat. Quran surat Al-Anbiya 26-27. Bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qaul wa hum bi amrihi ya'malun. Malaikat itu hamba yang dimuliakan dan tidak mendahului firman Allah. Maksudnya, nah,
makhluk. Tak makhluk. Malaikat hanya melaksanakan bi amri ya'malun, perintah Allah. Di sini diperintahkan yang dilaksanakan. Apa yang menungso? Ya, apa yang menungso? Menyambut baik guru. Malaikat tidak begitu. Apa perintahnya lakukan. Apa yang diminta Allah laksanakan. Tidak ada kata sik, nggak ada sebentar, nggak ada. Ya, tak koyok wong itu nanti ngomong bojone. Sik. Kalau malaikat tidak begitu. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari neraka. Wa quduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya manusia dan batu. 'alaiha malaikatun. Ya. Neraka itu dijaga oleh para malaikat. Ghiladun syadidun. Malaikat yang kasar, yang keras. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah membantah perintah Allah, membantah perintah Allah, ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar. Yang diperintahkan tidak pernah ditentang dan mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran surat At-Tahrim ayat 6. Ya. Makanya wong itu nek dikongkon terus dikongkon bantah. Mau dia balik nang aku kan butuh malaikat. Itu kalau mari ngaji kok ini. Itu ya. Jadi di neraka itu yang menjaga keren. Tak kena dinyang. Tak kena ditawar, tak kena di suap. Ya, nggak bisa. Makanya tadi saya sampaikan di dulu doa satu saja kita itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wis kurang nek maafina antara itu diburu iso. Doa itu diburu iso. Coba buka Al-Baqarah 200. Kalau tidak ada aplikasi Quran, langsung di browser bisa. 200 pas, gak usah sinyal. Ketemu apa ini? Terus ya, itu jangkau nggak turun dapat 201. Nah, jangkau kok. Ada orang itu bu, sing uripe itu ning njaluk donya tok ning enak. Itu ayat 200-nya. Kami pilih akhirat blas. Ini pokoknya apa urip enak ngene lho, Pak. Ya. Tapi pikiran akhirat blas, bahkan sampai sholat-sholatnya pun itu sing dipikirin dunia. Apa kok sampe kok sholat? Ya cek nyambut gawe lancar, rezeki lancar lho. Ngono wong sholat dukai masyaallah. Jam 7 nang jam 11. Pakon. Nah, 7 sampai jam 11. Pun dino sholat Jumat
bisa terkunci. Ya. Jadi salah niat. Maka jangan sampai pikiran kita menimbulkan keilmuan ayat orang itu semua. Doa orang ini minta, orang ini berdoa, tapi kan doanya itu, gitu loh. Nah, akhirnya apa? Ya, jika ini doanya itu, Allah itu kan maha pengasih dan maha penyayang. Lalu jalur ini mesti utang, ya. Jalur itu tak. Jadi ibaratnya do ibu sesuk lunga, ya. Kuwi jalur nanti. Kuning Jogja ibu, ya wis ibu sampai Jakarta loh ya. Di jalur itu Jogja kok. Ya wis itu ditinggal di Jakarta. Tapi kita mintanya dunia saja, ditinggal lagi. Nah, karena itu di 201-nya diberitahukan, dongo ini jantet, dunyamu oleh akhiratmu oleh. Ning dunya angsal napa? Ngutut tunane Rabbana atina sing ditulungi ning dunya apa? Hasanah. Sing ditulungi ning dunya apa? Hasanah. Sing ditolak ning donya hasanah, ning akhirat hasanah. Ya. Ngaji sing pinter. Yang dicari di dunia adalah kebaikan, kebahagiaan, kesejahteraan, dirangkum dengan satu kata hasanah. Ya. Jangan seperti dua istri yang diajak berangkat haji bersama. Ya. Terus bojo nomor loro protes, bojo nomor siji protes nang bojone. Temen iku pilih hasil. Angger ndonga ket mau ngarepe Ka'bah iku sing diceluk bojo nomor loro kok. Karena nomor siji jenenge kok dicek. Sing kasana sing nomor loro. Dan dumoni nomor Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, maka bojone cara berkane si domane dibadani. Rabbana atina fid dunya qadijat wa fil akhirati. Ini yang mulia. Berarti nurut mondonya penane karo qadijat sing bijak ning swarga. Ya. Nah, jadi dilengkapi. Makanya doa itu disebut satu jagat. Kenapa? Karena kamu kayak enak ibadah. Ning dunya njaluk enak, ning akhirat njaluk enak. Ning akhirat itu wonten napa-napa? Wonten napa-napa? Swarga, neraka. Sing dijaluk swarga. Gelem nerakane. Nah, makanya diterusno wa inna ada. Nah, ya Allah jenengan paringi kula eco sae tentrem teng swarga, teng akhirat iki sae, pun mampir neraka. Ya, wabina ada takil mampir. Nah, di neraka itu sing jaga kerenter. Sampai nunggunya disentak gemeter. Memang akhirat tambah koyo ngono. Malaikat mbok durunge tak iku delok tok meneh wis hati-hati. Jangan rencana seto kapan. Dari kemarin. Kami pun siap. Pun siap. Rencananya matur. Ya Allah kurang siap. Ya, tapi masalah itu panggilan mendadak. Roro teko jenenge malaikat maut. Meskipun ada beberapa penjelasan yang biasanya orang akan diberikan tanda 40 hari sebelum. Tapi nggak gampang. Ya, nggak gampang. Nah, terus sing teko malaikate kaya apa?
Pencabut nyawa itu kaya apa rupanya? Dari kepanggil Amin request jaluk sing kaya apa? Karena malaikat pencabut nyawa nanti itu ada yang rupawan itu ya penak gitu loh, penak gitu loh. Lah ono sing buka penak terus sampai ditekani menewus kudu blayu. Ono wong kabeh mati kok kudu blayu. Sing teko iku kok kata rupanya malaikat yang kita tidak pernah ketemu dengan yang seperti itu ya, gemeter turun meneh terus bawa ini senjata gada besi semua itu nek kadung jagut bawa konon bisa makanya saya pernah menyampaikan begini, orang yang punya amal soleh bagus, malaikatnya rumawan. Nek sing maksiat tok, ya, itu menyeramkan. Nah, terus yang menyenangkan wong iman di biro-biro uripe ning donya penak banget. Wong iman itu uripe penak banget. Ono bingung. Angsal ujian betul. Dicoba betul. Dikasih musibah enggak? Susah enggak? Susah. Orang beriman itu kata Nabi, kalau diberikan nikmat bersyukur, dan itu baik bagi mereka. Ajabatil mu'minun, sungguh menakjubkan keadaan orang beriman itu. Kalau diberi nikmat dia bersyukur, kalau diberi musibah dia bersabar. Sabar itu susah, susah. Sabar itu angel. Sabar itu menyenangkan, membahagiakan atau menyusahkan. Jadi wong sugih kalau wong gak duwe sabare gampang iki. Gampang sugih. Kok gampang gak duwe? Kenapa kok gampang gak duwe? Wis ngino. Pertanyaannya sederhana, itu sabar atau poksan? Berarti kan? Iku jadi sabar apa kepeksan? Kayak salah pola aku ya wis ngene. Ya, itu orang beriman itu kalau gak enak ya, penak toh. Penak toh di sini penak ya, syukur sabar. Wis. Makanya murid di latihan loro. Syukur sabar. Wis. Ya, makanya dia anak lurus dengan syukur harus sabar. Ya, itu orang beriman. Wong gak iman. Orang tidak beriman sugih. Enak kan? Kayak Nabi wis sugih, duwite akeh, gak iman, jadi gak perlu sholat, gak perlu poso, maksiat bebas, ya, kowe menikmati dunia, benar? Tahu ketemu, oke, ya. Tahu prosesnya, baik wong sujud. Wong gak tau sholat sombong sing sholat membah mangkis tenang terus. Jangan kaget, orang beriman itu memang begitu. Orang beriman itu jalan hidupnya adalah pembersihan dosa. Ya, pembersihan dosa. Sampai duwe luka, mari kebacok.
Diresi enggak? Bersih, beri enggak? Beri, nangis kan? Nangis apa bukan wrong. Tapi kan tahu resikonya. Proses pembersihan itu harus dilakukan. Nikmati. Sampai cara menikmatinya macam-macam. Plester yang gambar itu ini. Kenapa? Agar bisa menikmati keadaan. Jadi pelajaran bisa kita ambil dari mana saja. Ya. Nah, orang yang tidak beriman, jadi orang beriman mesti dapat ujian, mesti dapat cobaan. Masalah utamanya sesungguhnya adalah kita peka atau enggak. Peka itu begini, ibu pernah nggak dapat ujian, tapi soalnya bodoh. Gimana? Pernah nggak dapat ujian A? Itu belajar, hilang kalau ujian. Terus suatu datang lagi, bodoh nggak? Bodoh, loro hati nggak? Loro, kenapa? Burung lulus. Loh bener kan? Jangan kaget. Jangan terkejut. Saya pernah ketemu, mohon maaf. Ada seorang laki-laki sudah menikah 3 kali. Ya, cerai semua. Saya tanya, pertanyaan saya cuma satu, Mas. Jawab ya atau tidak saja. Ya, kami pilih seru-seru. Apa pertanyaannya? 3 istri yang sampean ceraikan masalahnya sama. Dipikir sih. Dilukas ya. Saya kemudian bilang, kalau sampai pulang yang keempat, kemungkinan terbesarnya sama. Bukan tadi ujiannya urut banget. Mau naik kelas 3, soal kelas 2 ini belum tuntas. Mesti ketemu lagi. Tapi kalau ujiannya selesai, sama yang udah tahu jawabannya, besok datang lagi, guyu namanya. Nah, bilang soal ini, wis seru jawabannya. Anjir, itu naik kelas. Ya, itu naik kelas. Sampai gue utang, ditagih, mengkerat, nggak ngeluh, atau yang mangan. Setelah itu dapat solusinya betul. So ketemu mana? Mesem tuh, harus tahu. Tapi kalau nggak selesai, balik lagi. Ya, datanglah dan menyusahkan. Nah, itulah kenapa orang beriman itu, walaupun dapat musibah, itu tetap bahagia. Tapi apakah ada susahnya? Mesti susah yang manusiawi. Contoh, Nabi kepaten Yoko ketika Ibrahim anaknya Nabi SAW meninggal, dia menggendong Ibrahim kecil itu terus nangis. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa engkau meratapi? Apa tidak? Ini kesedihan manusia. Orang sedih boleh, meratapi tidak boleh. Ya, ngomong Jawa meratapi loh. Nah, kok awakmu dhisik? Ya, jangan membiasakan begitu. Apalagi sampai terlihat seperti tidak terima takdir. Anaknya kecelakaan, mundur di waktu ya, kon mau lagi kata oleh metu, kon tak metu mulai kecelakaan, keliru, salah. Itu kisahnya, sampai boleh pelajari Quran surat Insya Allah Ali Imran, surat An-Nisa. Saya tidak hafal ayatnya, tapi yang jelas di atas 50. Jadi orang-orang munafik ketika diajak perang Uhud, apa katanya? Kau usah bukan. Terus kalau aku ini logo ngopi. Itu orang-orang munafik. Setelah perang selesai pulang,
Kan ada yang syahid tuh terbunuh. Nah orang munafik ngomong ini, dengan yang bisa kandang, lu ini lagi ngopi, tak percaya mati. Orang munafik. Allah jawab di dalam ayat di dalam Quran surat An-Nisa bahwa ketika ajal itu datang, orang tidak akan bisa menghindar, walaupun bersembunyi di benteng yang kokoh, di burujin musayyah, sembunyi dimanapun, walaupun nanti mati. Artinya apa? Kalaupun tidak berangkat perang, dia duduk-duduk ngopi, mati. Itu maksudnya. Jadi ojo meresulangi wong terus ngomong gak buka lah ya gak tiba. Tahu ngomong makan warung disuruh dokter. Tahu belum? Lu itu gak sepeda, makan warung, lu itu disuruh dokter. Nah, itu namanya menerima apa yang ditakdirkan Allah begitu. Ya, ngomong kecelakaan itu jadi ada orang kecelakaan meninggal, pertanyaannya sederhana, kecelakaan sih terus mati atau mati sendiri kecelakaan? Nah, bisa jawab. Mati kecelakaan terus meninggal atau meninggal terus kecelakaan? Itu bedanya tipis. Bedanya tipis. Seiring tren ekonomi itu kan ditemukan dia meninggal duluan, kena serangan jantung, wafat, terus oleh menutup. Ini dicek. Ya, ada juga ya setelah ditabrak terus enggak. Kuasanya Allah, kita tidak bisa apa. Di Bogor itu pernah ada orang lanang rumah sana obat sakabeh. Kayak barang izin kau bulan kau wetang mobil kok pakai banter dan posisi ini. Itu kalau mobil kok, ya tak tempel. Oh itu Superman. Makanya kalau saya putus tak kumpul, comblong, hari mau sepeda oleh, ngobrol itu gas mati. Ya, waktu itu viral di Facebook, anaknya satu, istrinya usia 20 tahun. Ya, kasihan buka donasi. Ya Allah, ya sudah. Ya, baik, balik. Jadi malaikat di neraka kayak begitu. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nadirahum wa aujasa minhum khifatan qalu la taqaf inna ursilna ila qaumin. Maka ketika Nabi Ibrahim melihat tangan malaikat tidak menjamah hidangan, ya, yang memandang aneh dan merasa takut, berkatalah para malaikat, jangan takut, sesungguhnya kami diutus menghadapi kaum Lut. Ini salah satu ayat yang menjelaskan bahwa malaikat bisa turun ke bumi berbentuk manusia. Ya. Jadi ditamoni lah iki ana tamu kok ya disuguhi orang demo panganan bebas. Nek wong kene kan kosong. Jenengan siang tamu. Kenapa kok tak ngomong kalau kenal tamu ini? Bila tak kenal. Ana tamu kok ya tapi ini tamu dari jauh itu kalau zaman dulu kan ketok men. Apalagi di Timur Tengah. Timur Tengah zaman dulu orang saiki kasih biro kumus menumpang mobil Asia. Begitu juga. Nah ini malaikat datang berbentuk manusia.
Ya, sama ketika datang kepada Nabi untuk bertanya tentang Islam apa, iman apa, yang kita bahas di bab sebelum iman kepada Allah, hadis Umar. Ya, yang bajunya putih bersih, kulitnya putih bersih, rambutnya hitam legam, ya, kemudian tidak diketemukan min asaris safar, bekas orang perjalanan, kelelungan enggak, bersih, ya. Nah, malaikat nanti menyebut setelah pertemuan itu dengan para sahabat itu Jibril, ya, datang dalam bentuk manusia. Nah, mungkin ini kira-kira bagaimana mesti ketemu. Saya pernah dapat cerita banyak. Ada seorang teman jamaah haji kemarin, tahun kemarin, itu beberapa kali ditolong oleh seseorang yang kemudian enggak ada, ya, tolong enggak ada. Jadi habis nolong gitu terus ditarik enggak ada, ditengok enggak ada, ya. Terus beliau ingat mungkin itu malaikat. Boleh begitu, boleh. Ya, boleh. Nah, saya nggak tahu belajar itu lumpung itu belum waktu turunnya belum matur turun mau siapa. Kalau kita tahu bahwa ada yang namanya malaikat dan mereka bisa datang berbentuk manusia. Kemudian yusabbihuna al-laila wan nahar la yaftarun. Malaikat itu selalu bertasbih mensucikan Allah. Adakah Tuhanmu lebih memilih kamu sekalian sebagai anak laki-laki dan menjadikan anak perempuan kepada para malaikat? Sungguh kamu telah mengatakan ucapan yang besar, maksudnya dosa. Jadi orang-orang jahiliyah dulu itu menganggap bahwa malaikat itu anak perempuannya Allah, maka dijenengi angel. Angel sampai iklan parfum yang malaikat itu. Ya. Kemudian wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Dan malaikat itu punya kedudukan tertentu, punya tugas tertentu. Itu tugas diri. Malaikat itu ada berapa? Banyak. Yang dikenal berapa? Siapa ya? Jibril, Mikail, Israfil, Rakib Ade, Mungkar Nakir, Ridwan, Manglir. Rakib Ade namanya. Ini yang harus kita pahamkan ke anak-anak. Rakib Ade itu bukan satu, bukan dua malaikat saja. Belum jumlahi wong wakil. Main bayi lulu. Nah, pelajaran ini ibu-ibu, anak-anak sekolah SD sampai SMA itu peka, hati-hati dalam menjawab. Saya dulu pernah ditanya, Israfil itu tugasnya apa? Meniup tanggapan. Kapan tugasnya? Saya bilang lainnya kan kita harus peka itu. Terus jawabannya ini jawabannya yusabbihunallaha. Itu ya sing gak ngeret sampai saya itu sama oke ate lawang itu mati
Mas Joni di DKI Roket Ade Joni nanti Roket Ade. Oh ganti sing lahirannya ya. Jadi ibu-ibu maaf, tontonan anak-anak kita sekarang itu kan lebih dahsyat dari zaman kita dulu. Maka jawaban kita harus tepat, ya, harus tepat. Saya sering mencontohkan begini, ibu-ibu pernah ngurui anak-anak sampai ke dibocongan, terus ada ketilan kan? Diurui sopo dibocongan. Ayo, mulai sampai ngurui. Gak ada. Makanya saya pernah ditunjukkan anak saya di YouTube. Dilihat, ada anak-anak muda jalan di tempat sepi, mari ngono kocongan muncul, duwan. Oh, waplok kocongan. Di mana kocongan koncong itu? Saya bilang begini, kan ditanya, ya, ini berarti kocongan bohongan. Saya bilang gini, walaupun beneran, antum mau nggak kok? Beneran. Boleh sampai ngajarkan begitu, biar nggak takut gitu. Ya. Saya juga belum berhasil ngajari anak saya. Apa mana ibu-ibu anak mesti nguruni wedi. Terus ditakut, lah ibu berani enggak? Ayo kok doang. Ya, jadi ajari berani apa kita ajarkan. Takut itu manusiawi, lumrah. Tapi kalau kita sedang kuat-kuatnya iman, ya, insya Allah kauji. Oke, lanjut. Cek. Mau mulai setengah 9 saja. Bisa ini setengah 10. Ya, lanjut. Mana tadi? Wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Yang mengangkat arasnya Allah, singgasananya Allah, 8 malaikat. Lah kalau satu malaikat, satu bentangan sayapnya sampai menutup timur dan barat, berapa 4 sayapnya? Kalau dikalikan 8, itu singgasananya Allah. Coba. Yes. Maka karena itu kemahakuasaan Allah. Ya. Quran surat Al-Haqqah ayat 17. Ya, Allah sampaikan wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Malaikat ya membawa arsy Allah. Berapa malaikat? 8. Ya, lah kalau satu bentangan sayap malaikat menutup antara timur dan barat, ya, nah ini bisa 4 sayap 8 malaikat. Nah, itu kemahakuasaan Allah. Terus apa-apanya begitu. Ya, fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharatin bi aidi safar iramin barah. Di dalam lembaran-lembaran yang dimuliakan, dijunjung dan disucikan di tangan para malaikat yang mulia lagi berbakti. Saya lompat yang belum.
Terus pertanyaannya apa? Hah? Iya. Ya, jadi sesuaikan dengan daya tangkap usia anak, sesuaikan dengan itu. Ya, maka jawaban kita sederhana. Kalau ditanya sebesar apa, tidak ada yang lebih besar. Ya, bahasa singkatnya maha besar. Tidak ada yang lebih kecil. Nanti akan berubah lagi ketika kita menjelaskan di level atasnya, ketika membahas Quran surat Al-Baqarah ayat terus sama surat yang lain yang menjelaskan tentang kedekatan Allah dengan manusia, bahkan lebih dekat dari buat ini terus dulu awak dulu ini masuk lagi nalar AI dan digitalisasi di anak SLTA, muncul lebih rumit lagi, tetapi bisa sangat sederhana ketika kita menerjemahkan tentang satu, alat pengawasan Allah, dua, teknologinya Allah. Alat pengawasan Allah itu contohnya apa? Bahwa manusia tidak bisa lepas dari pengawasan Allah. Allah ngawasi lewat mana? Satu, logik, nempel terus. Ya. Kemudian yang akan dipakai oleh Allah mempersaksikan perbuatan manusia. Logik akhir itu kan catatan, masuknya di buku catatan, raport yang nanti dibagi Allah. Ya, ada yang nerima di tangan kanan, ada yang nerima di tangan kiri. Ketika persaksian persidangan, mulut dikunci. Yang ngomong tangan, kaki. Ini kaki tangan. Kaki tangan sikil, kaki sikil. Di dalam ayat Al-Quran ada namanya kulit. Mana sih kaki kulit? Melusuri kaki. Kulit kita. Lalu melusurinya punya 100%. Ya, ya sudah, tak kulit. Ada lagi yang punya sensor yang juga sangat kuat adalah bumi. Ono sing gak manjing. Begitu perangkatnya Allah di dunia, makanya manusia kayak Islam. Dua, teknologi. Kalau jenengan buka tafsir Ibnu Katsir surat Al-Quran surat Al-Waqiah, ketika menceritakan tentang surga, monogoro lewat ini swarga, monogoro miber biasa dalam hati terentak lah itu jadi doro pangkang nungguin. Sakoyo doro ini mudun doro mengrono ini terpandangan. Nunggunya bisa nurut. Sampai pernah beli makanan dengan sistem drive-thru. Nah, ketemu sing dodol. Kak, kok tadi mana? Teknologi di dunia saja itu sudah makin simpel. Dan di surga sangat simpel. Artinya apa? Penjelasan surga itu sangat masuk akal bagi orang yang berilmu sekarang. Bukan tidak masuk akal, sangat masuk akal. Nah, itulah bagaimana kita menjelaskan hal-hal yang harus disesuaikan dengan daya tangkap. Tetapi jangan lupa di sini di HBP diberikan batasan. Ya, Allah maka labanallahu bil baksi fil i'tiqadi
bima la tasilu ilaihi uquluna. Allah tidak menyuruh kita membicarakan hal-hal yang tidak tercapai oleh akal. Jadi kalau jenengan tidak menguasai, dimungkinkan tidak bisa menjawab, berhenti. Ojo sampai ngarang, bahaya. Ya, jadi kalau menjelaskan kepada anak dalam posisi yang sangat penting dan kemudian tidak bisa menjelaskan, berhenti, jangan diteruskan. Akal manusia tidak bisa menjangkau sesuatu yang tidak bisa dijangkau. Ini diingatkan, kita diingatkan. Ngomong tentang Allah, ngomong tentang malaikat, hati-hati. Ya, hati-hati. Lah makanya belokkan saja. Sederhananya begini, anak-anak, perbuatan baik itu bisa jadi karena kemudahan dari Allah. Ketika namanya memberi sedekah, itu kadang-kadang yang kamu beri sedekah bukan manusia loh. Namar. Nah, mari ngono sampean nang nggone toko mukai cari anak mau ketemu malaikat. Lha kok sebelum hari tak kayak hilang. Tidak apa-apa, karena daya tangkapnya masih di situ. Ya, enggak apa-apa, karena nanti akan terekam itu. Makanya diluruskan. Ya, saya yang hidupnya di dunia serekalan. Makanya diluruskan. Kita harus tahu. Kadang-kadang anak meniru. Dia itu nggak ngerti kalau itu serekalan. Tapi meniru yang dia dengar. Meniru. Nah, kita yang harus paham. Wah, ini butuh diluruskan. Kalau pesannya Profesor Dr. Amin Rais dulu ketika acara IMM di Ilmu Malang itu, dia punya pesan begini kepada para mahasiswa IMM. Mahasiswa, Anda adalah kaum terpelajar. Maka kalau Anda bergurau, kalau Anda bergurau, maka berguraulah yang ilmiah. Guraulah dengan yang ada ilmunya. Artinya ada ilmu yang bisa kita dapat dari situ. Nah, itu guraulah ilmiah. Karena saya kegedekan ya boleh, tetapi ada batasnya. Ada batasnya. Dia ada materinya sendiri. Materi tentang tertawa. Buyune oleh wong gak lem. Ning ono kesih. Buyune kena opo? Mergo kok guyu. Nah, karena ada orang punya kebiasaan guyu nek kancane tersiksa. Apa nang model? Mono kancane ibu malah diguyu. Nah, nanti harus tahu batas-batasnya bagaimana. Saya biasa menjelaskan itu di materi tasbih atau nafas. Tertawa bagaimana, menangis bagaimana, itu kalau tahu batasan-batasannya aman. Nabi tahu di prank. Jangan nanti bilang prank-prank ini nanti. Nabi itu di prank. Ada sahabat, ini kumpul-kumpul. Ada sahabat datang. Ya Rasulullah, saya bawa makanan. Oh, wah. Alhamdulillah, ini makan. Habis makan, ngejak ngomong, ya Rasulullah, ini yang jual tadi belum saya. Lu nanti di ngono. Ya alhamdulillah mau aku turun tahu di ngono. Tapi solusinya Nabi cantik. Para sahabat, alhamdulillah kita dapat rezeki. Tagihannya sekian. Ayo dan ditokno. Itu Nabi loh. Solusinya Nabi begitu. Kenapa? Loh, memang kondisinya Nabi di Madinah kan tidak seperti di Mekah. Kalau di Mekah, wah, kalau di Madinah
Kalau di sini beda lagi. Saya tinggal tunjuk, nah sing balik andel di sana. Ya, begitu gurauan itu begitu. Bukan Nabi bukan orang yang tidak pernah bergurau. Nabi bukan orang yang apa itu jenenge kaku terus ya. Nabi itu kata sahabat orang yang paling menyenangkan. Ketika kehadiran beliau itu adalah senyuman bagi para sahabat. Jadi Nabi itu ketika di Madinah sugih banget. Gak sugih. Ngomong sampai tahu tak mangan telung dino. Bisa untung-untungin oke ini, tapi gak mentolong aku gak mangan telung dino kan. Jadi kalau masuk Nabi sampai pernah gak makan 3 hari. Artinya apa? Tidak mampu. Tapi orang tidak mampu seperti Nabi, kehadirannya ditunggu dan menjadi senyuman banyak orang. Itu namanya anfa'uhum linnas. Ojo dadi wong kok kaya ana tekane marai wong merengut. Wong ngene wis wong iki sing teko. Aku meneng. Ya. Teko di malu duwon range ana siji teko nungkem kabeh. Mari terus ilang siji. Kan. Nanti tidak begitu. Oh, enak. Gitu. Ya. Oke. Saya kira itu ada yang ditanya lagi. Jadi iman kepada malaikat itu adalah satu lagi, mohon maaf. Satu lagi, saya lupa ayatnya. Kalau tidak salah, Quran surat Ar-Ra'd ayat 15, kalau tidak salah. Lahu mu'aqibatin min baini yadayhi wa min khalfihi. Nanti tolong dicek. Kalau browsing judulnya biasanya malaikat penjaga judulnya. Jadi bagi manusia ada malaikat-malaikat yang menjaga. Ya, coba. Jadi kita ini samping kanan kiri ada roket, ngawasi perbuatan kita. Tapi ada satu lagi, ya, satu tim itu disebut malaikat hafadhah atau malaikat penjaga. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebut dengan istilah hafadhah. Menjaga dari depan, dari belakang, dari atas. Pokoknya kita ini diumumi malaikat. Malaikat perlu boleh lihat. Itu sampai ngomong wong nyantek maklum. Nah, dicegah dhisik karo malaikat. Nah, oleh mlebu wong lapor sama Allah. Ya Allah, ini ono dong bundel liwat. Oleh apa enggak? Kalau boleh masuk kena. Ya. Ada virus penyakit mau masuk, lapor dulu. Kita dijaga sama malaikat. Iya, sama. Bukan tidak diizinkan oleh Allah. Artinya apa? Semua yang terjadi pada kita baik dan buruk diketahui oleh Allah. Maka apapun yang terjadi pada kita, yang pertama harus kita ingat Allah. Itu maksudnya. Ngojo terus dikandani tomo. Sampe ini kena santet belek wong pinter. Wong pinter sing didoleki duwe jasa. Pinter itu kono. Nek sing duwe masih pasukan suke. Nek wong pinter kan gak duwe. Ya ono S2 perdukunan. Gak duwe jasa. Ya. Nah, yang pertama apa? Ingat sama Allah. Oleh enak ilmi Allah, oleh tak enak ilmi Allah. Gitu. Ya, makanya gerengnya dirubah titik, penyakit dirubah titik. Astagfirullah. Munggah titik subhanallah.
munggah iki Allahu Akbar. Munggah meneh alhamdulillah. Bojone tak loro alhamdulillah. Ya, itu proses naik terus tergantung posisi hati kita. Dereng oleh mari alhamdulillah. Aduh tak koyan nek sampe kuane mari alhamdulillah. Waduh ya. Oh, ada lagi cukup. Mandiri Ustaz ini kalau itu terima kasih. Insya Allah kalau masih ada lanjutan di iman kepada kita. Jadi terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.